blueprintnya kita itu, blueprintnya tubuh kita itu sudah dari dulu tuh sama gitu kan. Contoh, kita bicara tulang kaki kita itu, tulang paha atas sama paha bawah kaki lah secara umum, beban tumpunya tidak akan bisa bertambah, beban tumbuh tidak akan bisa bertambah. Jadi nyeri itu biasanya muncul salah satunya di samping karena yang lain adalah karena terlalu besar beban tumpu ke bawahnya. Jadi kalau muncul nyeri di lutut, di sendi segala macam di bagian bawah, yang dikerjakan pertama kali apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Karena kenikmatan hidup itu Bapak sekalian bukan berapa banyak hartanya kita, anak kita, rumah kita atau berapapun fisik-fisik itu, tapi kenikmatan hidup cuma satu, yaitu ibadah atau amal yang kita kerjakan. Tanpa ibadah maka hidup kita seorang mukmin itu nggak ada apa-apanya. Tanpa Islam ini mungkin ilmu kita bukan apa-apa. Bahkan dalam kaidah seorang mukmin, ketika tidak ada syahadat di situ maka yang kita kerjakan sia-sia semua. Maka Nabi SAW sampaikan bahwa orang-orang yang mungkin tidak pernah melakukan ibadah sekalipun tapi dia pernah bersyahadat, maka pada akhirnya dia akan masuk surga, tapi meskipun dia akan terlebih dahulu disiksa di neraka. Kata Nabi SAW, man syahida annahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhala jannah. Seseorang itu kalau dia pernah mengucapkan aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, maka dia pasti akan masuk surga. Maka kebahagiaan kita yang terbesar adalah ketika kita saat ini masih berada dalam keadaan beriman kepada Allah. Dan mudah-mudahan di akhir zaman seperti ini, matinya kita pun nanti mudah-mudahan beriman juga. Kita masih mengimani Allah, masih mengimani hari akhir, masih mengimani semua disampaikan oleh Nabi SAW. Karena Nabi pernah menyatakan bahwa di akhir zaman seperti ini akan ada masa di mana ada orang yang paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Sudah terlalu abu-abu yang kita lihat sekarang, fitnah yang luar biasa. Maka memegang agama pada zaman saat ini seperti memegang bara api. Tapi jangan pernah dilepaskan bara api tersebut, karena justru disitulah letak keutamaan atau letak inti keselamatan itu di situ. Jadi ketika kita sekarang mungkin kita lihat betapa luar biasanya fitnah-fitnah terhadap umat Islam, ya. Kalau kita lihat di berbagai tempat di belahan dunia saat ini itu mengerikan sekali. Di Cina mungkin kita lihat bahkan orang-orang dipaksakan untuk menyembah patung. Umat Islam begitu besar, begitu banyak, tapi kita belum bisa berbuat apa-apa. Namun ada satu yang kita perlu terus lakukan, yaitu doa. Doa itu bisa mengubah takdir, termasuk juga dalam urusan kesehatan. Dan apa-apa yang kita dapatkan ini adalah sebuah hasil, ya, usaha perjuangan dari manusia yang sangat baik. Manusia yang beliau fisiknya, akhlaknya, nasabnya Allah sempurnakan. Manusia yang sosoknya sebagai seorang ayah itu luar biasa sempurna. Sebagai seorang suami juga sempurna, sebagai seorang pemimpin negara juga sempurna, sebagai seorang panglima perang juga sempurna, ya, maka uswah kita tidak lain tidak bukan itu Rasulullah SAW. Semoga kita semua bisa mencontoh beliau dari mulai bangun tidurnya sampai mau tidur lagi. Pada dasarnya Bapak sekalian, kalau kita lihat kesehatan itu sebenarnya adalah buah dari ketaatan kita. Sering saya sampaikan bahwa kalau orang itu sehat, kalau orang itu taat, pasti sehat. Kalau orang itu taat, pasti sehat. Jadi sehat itu hanya imbas dari sebuah ketaatan. Apa buktinya? Kalau kita lihat zaman sekarang, sains, ya, atau mungkin ilmu pengetahuan menunjukkan atau menyampaikan kepada kita berbagai macam hal, ya, yang sebenarnya kalau bagi saya pribadi, sains-sains yang ada saat ini, ya, tidak sampai, mungkin bahasa saya tidak membuktikan tapi menjelaskan, terutama hubungannya dengan Al-Quran dan hadis, ya. Kalau urusannya dengan Al-Quran atau hadis, maka sains itu hanya menjelaskan. Sebab kalau dia tidak sama dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulullah SAW, pasti, ya, sains yang bermasalah, ya. Seperti itu harusnya. Karena iman itu tidak perlu bukti, tapi membuktikan. Kita tidak pernah melihat Allah, kita tidak pernah melihat Rasulullah, kita tidak pernah melihat surga, kita tidak pernah lihat neraka, tapi kita yakin dengan itu semua. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan bahwa aku rindu dengan saudaraku, kata Rasulullah. Siapa itu? Ya, kita ini kan. Ya, seperti itu. Maka apa-apa yang ada dalam Al-Quran atau apa-apa yang ada dalam disampaikan oleh Nabi SAW pasti bikin sehat. Kesimpulan utamanya, syariat itu bikin sehat. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat, karena kita melakukannya untuk taat, karena ketaatan.
Orang yang bangun malam rutin, Bapak sekalian, tidak akan mungkin kena penyakit yang berat. Orang yang rajin membaca Quran, jantungnya pasti baik. Dengan terakhir saya mendapatkan sebuah penelitian sederhana dari seorang kawan, seorang dokter juga, yang dia meliti orang-orang yang darah tinggi sama darah rendah. Darah tinggi dan darah rendah, yang kemudian orang-orang tersebut ya membaca Al-Quran untuk berzikir, yang darah rendahnya menjadi normal, yang darah tingginya menjadi normal. Begitulah syariat, gitu kan? Kenapa? Karena yang menciptakan kita itu Allah, ya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan kita, maka Allah juga yang membuat toolsnya. Allah yang bikin toolsnya. Kalau bahasa saya itu software dan hardware-nya. Kalau Anda punya mobil, sekalian, ya secanggih apapun mobil itu ada petunjuknya, ada SOP-nya. Ya, SOP-nya apa? Ya ada buku manualnya, ada servis bulanan, servis tahunan, apa macam-macam seperti termasuk spare part-nya kan gitu. Jadi semakin kita kenal dekat dengan Allah, sekalian kenal dekat dengan syariat ini, maka sebenarnya kesehatan itu adalah sebuah hal yang mudah sekali kita dapatkan. Ya, mudah sekali kita dapatkan. Ya. Dan acuannya apa? Al-Quran. Tapi ada musuhnya, Musuhnya maksudnya ada makhluk yang kita tahu ya, syaitan dan iblis tabarakalla yang nggak mau manusia itu sehat. Kenapa tidak mau sehat? Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Allah ciptakan kita sebagai hambanya, sebagai Abdullah. Abdullah itu butuh sehat. Untuk melakukan ibadah itu butuh sehat. Maka untuk menjalankan peran sehat itu, maka pastinya Allah menciptakan sarana prasarananya. Ya, sarana prasarananya, dan itu kita bisa manfaatkan luar biasa. Ya, kalau kita mau melaksanakan itu dengan baik. Sebab apa? Kalau ibadah itu dikerjakan dengan sempurna, pahalanya pun sempurna. Kalau manusia jahil, makan berlebihan sehingga akhirnya tulangnya bermasalah, dengkulnya bermasalah. Saya kadang-kadang nggak habis pikir lihat orang yang ibu-ibu terutama. Karena ibu-ibu tuh banyak gemuk, banyak gemuknya sih. Bapak-bapak juga ada sih. Badannya bagian atas ya udah gede, ya perutnya sudah seperti itulah. Kemudian akhirnya dengkulnya sakit. Dengkulnya kan sakit. Ketika dengkulnya sakit, apa yang dikerjakan? Suntikan, kasih obat segala macam. Bahkan ketika sudah parah banget, akhirnya tempurung lututnya diganti. Padahal masalah bukan itu. Blueprintnya kita itu, blueprintnya tubuh kita itu sudah dari dulu tuh sama, gitu kan. Contoh, kita bicara tulang kaki kita itu, tulang paha atas sama paha bawah, kaki lah secara umum, beban tumpunya tidak akan bisa bertambah. Beban tumpuh tidak akan bisa bertambah. Jadi nyeri itu biasanya muncul salah satunya. Di samping karena yang lain adalah karena terlalu besar beban tumpu ke bawahnya. Jadi kalau muncul nyeri di lutut, di sendi segala macam di bagian bawah, yang dikerjakan pertama kali apa? Turunin berat badan. Ya, turunin berat badan. Berat badan bisa bertambah gara-gara apa? Banyak makan. Sederhana sebenarnya, berat badan kita itu bertambah gara-gara banyak makan. Maka Islam adalah agama yang sangat low budget dalam urusan hidup sehat. Ada mahasiswa pernah bertanya ke saya, dokter bagaimana caranya supaya saya bisa tetap hidup sehat dalam kondisi, kan mahasiswa, judulnya kan mahasiswa kan biasanya kan, ya you know lah, kiriman segala macam seadanya gitu. Saya bilang, wah justru malah mahasiswa itu gampang sekali, sering-sering aja puasa. Saya bilang, kalau lagi mau buka puasa cari masjid yang ngasih takjil. Hemat. Iya. Ya, masjidnya sudah bikin kajian begini, jadi masjidnya pun nggak ngasih sirup lagi, tapi ngasih kunyit, kan gitu kan? Ngasih kurma, ngasih rebusan, nggak lagi gorengan. Kalau masjidnya sudah paham, ya. Meskipun tetap aja ngomong kayak begini berbuih, tetap aja gorengan yang dikasih. Kemarin pas di Batam pas sesi tanya jawab ada yang tanya, yang nanya siapa coba? Abang gorengan. Jadi yang tanya abang gorengan. Dokter, setelah saya mengikuti kajian dokter, saya jadi berpikir nih, dia bilang menjual gorengan.
Terus saya bilang apa? Gampang sebenarnya kalau mau ya. Kalau mau sebenarnya tinggal ganti jualan buah kan selesai. Dan yang sudah paham kayak begini, yang sudah insaf kayak begini, itu kan akhirnya mencari buah kan. Anda nggak tertarik lagi dengan gorengan. Sederhana itu gitu kan. Ada lagi yang kemarin ibu-ibu, entah ibu-ibu entah bapak-bapak aja kasih pertanyaan di kertas gitu kan, tulisannya, dokter setelah saya mengikuti kajian dokter gitu-gitu terus. Dia bilang, saya ini jualan cake. Kue. Kue itu isinya apa? Sehat ya? Kenapa dimakan? Karena saya bilang gini ke mereka, saya bilang, Anda kalau bisnisnya kuliner, saya bilang, jangan bikin makanan, jangan bikin produk makanan yang orang dulunya sehat, sekarang sakit gara-gara makan produk Anda. Benar gak? Iyalah bener lah. Akhirnya gara-gara itu dia nanya kan, saya bilang ya kalau itu mata pencaharian jangan langsung stop, karena dia bilang dia pengen langsung berhenti ya. Saya bilang jangan dulu, cari solusinya dulu pelan-pelan, kita harus bijak juga ya. Kan banyak tuh sekarang pemanis yang sehat ya, bukan pemanis buatan sih, kayak madu, gula aren segala macam. Ada juga tepung-tepung yang sehat, ada mentega yang sehat, butter gitu kan, banyak sebenarnya asal mau. Ya. Sekarang kita lihat Bapak sekalian negara kita ini dengan begitu banyak yang penyakit, nggak selesai-selesai. Ya. Dunia pengobatan atau saya sempat sekolah dokter 6 tahun dulu. Ya, 6 tahun kuliah dokter yang diajarin tentang pengobatan, nggak salah, tapi ada yang hilang di situ. 2 tahun atau 6 tahun itu cuma 2 SKS belajar tentang nutrisi. Belajar tentang nutrisi itu hanya 2 SKS selama 6 tahun coba. Sedangkan kata kuncinya di situ. Nutrisi kita sekarang ini yang tidak berimbang. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.